Berikut ini adalah panduan ibadah online yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, persiapkan diri kamu sebelum memulai ibadah. Kalian sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi. Yang kedua, ingat ya Kingdom Kids, ini adalah ibadah. Jadi tidak boleh sambil ngobrol, makan, main, dan lain-lain. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan kepada papa mama kalian jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi. Senang sekali pagi ini kita jumpa lagi dalam Sekolah Minggu Online GBI Matawai. Iya, sebelum itu ada aturannya loh untuk mengikuti Sekolah Minggu Online. Yang pertama, Duduk dengan tenang di tempat masing-masing. yang kedua, Memuji Tuhan dengan semangat. dan yang ketiga. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iya, sudah tahu peraturannya? Oke, sekarang semuanya bangkit berdiri, kita sama-sama yel-yel Kingdom Kids ya. 1, 2, 3. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes I am. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu tema Kingdom Kids. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Adik-adik semua, mari kita sama-sama berdoa memulai ibadah kita pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru Tuhan beri bagi kami. Kami ada pagi hari ini, kami bersyukur dan kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan Yesus yang baik memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah sekolah minggu online ini dimanapun kami berada. Berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, semua sama-sama katakan amin. Iya, masih tetap bersuka cita. Mari kita katakan hari ini harinya Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya
Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Minggu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ayo adik-adik Kingdom Kids, mari kita sama-sama nyanyikan I Will Fight. I will fight this fight. I will run this race. I will serve you, Lord, in all I do, till I see your face. I will fight this fight. I will run this race. I will serve you, Lord, in all I do, till I see your face. I see the cross before me, so I keep on pressing on. God is going, so I won't look back. This world is keeping going on the track to Jesus, to Jesus. I will fight this fight. I will run this race. I will serve you, Lord, in all I do, till I see your face. I will fight this fight. I will run this race. I will serve you, Lord, in all I do, till I see your face. I see the cross before me, so I keep on pushing on. God is going, so I won't look back. This world is keeping me on the track to Jesus, to Jesus. I will fight this fight. I will run this race. I will serve you, Lord, in all I do, till I see your face. I will fight this fight. I will run this race. I will serve you, Lord, in all I do, till I see your face, till I see your face. Tiba saatnya Kingdom Kids, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan ini hidup saya. Selagi ada kesempatan, saya mau jadi berkat sesuai rencana Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan
hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hidup kami. Kami mau menjadi berkat. Kami mau menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan lewat hidup kami. Kami mau senantiasa menyenangkan-Mu Tuhan, dengan perbuatan kami mengasihi Engkau, mengasihi sesama, mengasihi kedua orang tua kami. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Shalom adik-adik, Kingdom Kids, yes, Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes, I am. Adik-adik, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami diberi kesempatan beribadah kepadamu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Beri kami hikmat dan pengertian-Mu agar kami memahami kebenaran-Mu. Tolong adik-adik yang ada di rumah pagi ini mendengarkan firman-Mu dapat duduk tenang dan memperhatikannya. Tuhan Yesus, pakailah hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kingdom Kids, masih ingatkah kalian akan pelajaran minggu lalu? Ya, benar sekali. Minggu lalu kita belajar tentang mengenal pribadi Allah melalui ciptaannya. Coba adik-adik sebutkan, apa ciptaan Allah yang paling sempurna, yang mencerminkan pribadi Allah di dalam ciptaan tersebut? Ayo, jawab cepat ya. Apa adik-adik? Ya, betul sekali. Manusia. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang tujuan Tuhan menciptakan manusia. Di dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai 17, Allah memberi perintah kepada manusia untuk mengusahakan dan memelihara seluruh ciptaan Allah. Namun
Allah juga memberikan peringatan kepada manusia bahwa semua pohon di dalam Taman Eden itu boleh kamu makan buahnya ya, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tidak boleh dimakan buahnya. Ketika kamu memakannya, pastilah kamu akan mati. Demikian peringatan Tuhan. Nah, adik-adik, coba lihat video di samping kakak ini. Ini tentang apa? Ya, betul, tentang robot. Siapakah yang membuat mainan robot? Siapa adik-adik? Ya, betul, manusia yang membuat robot mainan ini. Nah, kalau adik-adik dan kakak, siapa dong yang menciptakannya? Betul sekali, Allah yang menciptakan kita melalui orang tua kita masing-masing ya. Nah, Kingdom Kids, apa perbedaan robot dan manusia? Coba sebutkan 2 saja perbedaan yang adik-adik temukan. Apa adik-adik? Ya, benar sekali. Pertama, robot tidak bernyawa seperti manusia, ya. Yang kedua, robot tidak memiliki kepribadian Allah seperti yang manusia miliki, yaitu akal budi, perasaan, ya, tidak dimiliki oleh robot. Nah, masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang lainnya adik-adik. Kakak mau tegaskan di sini ya adik-adik, bahwa Allah yang menciptakan manusia itu bukan seperti robot ya. Iya. Tetapi Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak bebas. Nah, Allah mau manusia mempercayainya dengan sepenuh hati dan tidak mengandalkan kekuatan lain selain hanya kepada Allah saja. Dan satu lagi yang penting adik-adik, manusia memiliki ketaatan yang penuh kepada setiap perkataan Allah sebagai kebenaran yang mutlak adik-adik. Kingdom Kids perlu tahu bahwa pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu Allah letakkan di tengah-tengah Taman Eden supaya manusia belajar bertanggung jawab atas pemberian Allah. Apakah manusia lebih taat kepada Allah atau manusia mau melawan Allah? Nah, adik-adik tentu tahu bukan bahwa dengan tipu muslihat iblis dalam rupa ular, manusia Adam, yaitu manusia pertama, dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena ketidakpatuhan kepada Allah. Nah, Kingdom Kids, di Yesaya 43 ayat 7, Alkitab mengatakan bahwa semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Jadi Kingdom Kids, Allah menciptakan manusia untuk kemuliaannya adik-adik. Itulah tujuan Allah. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling berharga di alam semesta ini. Mengapa? Karena demi manusialah Allah rela memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus manusia dari dosa. Mengapa Allah mau melakukan semuanya ini? Karena Allah mau manusia ciptaannya kembali kepada rancangannya yang semula, yakni manusia menjadi serupa dan segambar dengan Allah, serta manusia bisa memuliakan dan mengagungkan Allah. Sebab kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa, sampai kepada kita saat ini, gambar Allah di dalam diri manusia telah rusak oleh dosa. Itulah sebabnya Allah mau
manusia datang kepadanya, menyembah kepadanya dengan segenap hidupnya dan semua yang ada padanya. Sehingga Allah dimuliakan di atas segala sesuatu yang sudah Allah ciptakan. Nah, Kingdom Kids, bagaimana manusia dapat memuliakan Allah sementara manusia sudah jatuh di dalam dosa? Ibarat nih ya, kakak mau tunjukin ya, setiap benda yang ada, yang kita pegang seperti ini misalnya, kakak memegang sebuah kotak. Nah, ketika kakak melepaskan kotak ini, apa yang terjadi? Jatuh ke bawah, bukan? Nah, mengapa selalu benda yang kita lepaskan akan jatuh ke bawah? Itu karena ada gaya gravitasi bumi, adik-adik. Pasti adik-adik udah tahu, kan belajar di sekolah ya. Nah, demikian juga dengan manusia yang berdosa. Hati manusia cenderung berbuat apa yang salah dan jahat di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, kembali kepada ilustrasi yang tadi ya tentang gaya gravitasi. Dapatkah kamu menyebutkan benda apa yang tidak jatuh ke bawah? Ya, betul sekali. Coba lihat di video ini. Ya, ada pesawat terbang. Tapi kok tidak jatuh ya? Kenapa? Karena ada gaya aerodinamika atau hukum aerodinamika yang bekerja di sayap pesawat tersebut, sehingga hukum aerodinamika ini mengalahkan hukum gravitasi, adik-adik. Apa maksud daripada ilustrasi ini? Demikian juga adik-adik, karya penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib adalah jalan pembuka untuk manusia bisa kembali kepada rancangan Allah, untuk manusia diselamatkan, ditebus dosanya. Karya Kristus telah mengalahkan semua kuasa dosa atas kita, adik-adik. Hore! Luar biasa Tuhan Yesus kita ya. Kingdom Kids, kita yang telah ditebus dan memiliki hidup yang menggambarkan kepribadian Allah, kekudusan Allah, kebaikan Allah, kemuliaannya, kasihnya, dan pribadi Allah yang lainnya. Lalu adik-adik, apa sih yang bisa manusia lakukan supaya bisa memuliakan Allah? Nah, adik-adik coba baca di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Jadi Kingdom Kids, mari kakak mengajak kita hari ini, kita baharui lagi janji kita kepada Tuhan ya, sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kita mau mempersembahkan tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah tanggung jawab kita adik-adik kepada Tuhan yang telah menciptakan kita dengan sungguh amat baik. Nah adik-adik, dengan demikian selama kita hidup di dunia ini, kita belajar berhati-hati dalam menggunakan kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus, hidup kita memuliakan nama Tuhan. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah klip tentang fragmen kehidupan. Mari kita saksikan, kita renungkan,
bagaimana Allah begitu indah menciptakan kita sebagai makhluk yang berharga di hadapan Tuhan. Dan kita dapat memakai hidup ini menjadi hidup yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan dengan kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada setiap kita adik-adik. Mari kita membayangkan bagaimana kira-kira dialog Allah saat menciptakan manusia. Tentu saja ini hanya perkiraan ya adik-adik, dari apa yang Allah kerjakan dan katakan saat menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Setiap bagian dari tubuh manusia diciptakan Tuhan memiliki kegunaannya masing-masing. Aku sudah membuat kepala sebagai pusat dari gerak badan manusia ini. Kuberikan ia 2 mata dan 2 telinga untuk lebih banyak melihat dan mendengar ketimbang berbicara. Ada 1 hidung untuk menghirup udara dan menikmati wangi-wangian dari bunga di padang. Di dalam mulut ada gigi-gigi untuknya mengunyah makanan dan lidah untuk merasakan berbagai macam kelezatan makanan. Demikian gumam Allah. Kepala ini harus ditopang oleh leher. Dengan adanya leher, kepalanya bisa melihat ke bawah untuk menolong orang-orang yang kesusahan, melihat ke kiri dan ke kanan untuk selalu berjaga-jaga dan menengadah ke atas untuk selalu ingat akan penciptanya. Kemudian ada tubuh, 2 bahu di sebelah kanan dan kiri untuk memikul tanggung jawab dan tugas-tugas di bumi. 2 tangan kanan dan kiri untuk bekerja keras dan meraih cita-citanya. Jari-jarinya terpisah masing-masing ada 5 agar manusia dapat bergandengan tangan satu sama lain, saling tolong-menolong. Oh, tubuh ini akan diam di tempat, tidak bisa kemana-mana kalau tidak ada kaki. Aku berikan 2 kaki yang indah yang dapat membawanya ke ladang-ladang pelayanan untuk memberkati banyak orang, kata Tuhan. Kejadian 2 ayat 7 berbunyi, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kingdom Kids, itulah manusia yang Allah ciptakan dengan sempurna dan sesuai dengan gambar diri Allah. Apa ya yang bisa kita lakukan untuk memenuhi tujuan Allah menciptakan kita dalam sikap sehari-hari kita di rumah atau di sekolah? Yang pertama adik-adik ya, sebagai anak di tengah keluarga kita, mari jadilah anak yang dengar-dengaran kepada nasihat orang tua. Yang kedua, bantulah orang tua kita adik-adik sesuai kemampuan kita. Misalkan ya, kerjakan PR sendiri, membersihkan kamarmu sendiri, beresin mainan-mainan dan buku-buku yang berantakan. Bahkan adik-adik bisa membantu papa mamamu mengatur meja makan ketika hendak makan sekeluarga, atau mencuci piring setelah makan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang baik yang kita bisa lakukan bagi orang lain. Yang ketiga adik-adik, teruslah rajin belajar. Selalu memiliki saat teduh pribadi dengan Tuhan yang telah menciptakanmu, dengan berdoa dan membaca Alkitab.
Itu namanya adik-adik hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, dengan demikian pada waktu kita ketemu Tuhan Yesus nanti muka dengan muka, oh sungguh indah adik-adik, kita mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Haleluya. Mari kita tutup firman Tuhan ini dengan doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu kepada kami semua di minggu ini Tuhan. Tolong kami agar kami selalu menggunakan kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kami dengan bertindak berhati-hati dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sebab suatu kali kelak kami akan menghadap pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kami lakukan selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu buat firman-Mu dan berkatilah semua Kingdom Kids yang ada di Indonesia dan di negara lain. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dan kasih-Mu kepada kami. Berkatilah Kingdom Kids bersama keluarga mereka dan Tuhan memberkati adik-adik yang sementara belajar dari rumah. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu. Amin.